penyakit yang kompleks. Jadi bukan hanya satu penyakit, tapi dia berbagai penyakit dia menyerang tubuh manusia. Ya, jadi bukan hanya satu. Makanya kalau kata malapetaka itu artinya banyak hal ya yang membuat manusia menderita, hancur, mengalami kengerian, ketakutan dan segala macam yang tidak diinginkan itu menimpa seseorang manusia. Mana Sorgawi? Manusia ini sudah keracunan setan, sudah dibodohin setan. Dengan segala alasan mereka akhirnya merusak, melawan firman Tuhan itu. Perhatikan baik-baik, hanya satu perempuan. Karena Tuhan tahu, Tuhan itu maha sempurna. Kalau dua, itu bisa cakar-cakaran. Karena manusia ini tidak ada yang ingin dimadu. Ya, minum madu ada, tapi ingin dimadu tidak ada. Makanya dengar supaya jangan sampai Anda dibodohin setan. Ya. Tuhan hanya menciptakan satu Hawa, satu Adam. Tidak ada banyak perempuan, multi, ya. Tidak ada juga banyak laki-laki, poligami tidak ada, poliandri juga tidak ada. Tuhan hanya satu perempuan loh. Ya, jadi ini adalah contoh, ini adalah kejadian yang seharusnya kita ini tidak perlu diajari. Dari situ saja kita sudah melihat kalau memang Tuhan tahu ya bahwa dibutuhkan banyak perempuan di dalam hidup ini, maka dari Taman Eden Tuhan sudah ciptakan 4. Bukan cuma Hawa, tapi ada Hawi, Hewo, Hawe, ada Hoa, ya. Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Jadi ini yang kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan tipuan setan. Nah, begitu juga dengan Adam, karena belakangan ini tidak jarang juga perempuan punya suami sampai lebih dari 1. Bahkan masih dari 2000 tahun yang lalu sudah ada perempuan yang punya suami 5. Ya, dia poliandri. Waktu di sumur Yakub, Tuhan ketemu perempuan Samaria, ternyata dia lumayan super ini juga. Super ekstra juga dia punya hasrat libido. Dia punya laki-laki yang tidur sama dia itu 5. Ya. Jadi ini yang kita perhatikan dulu supaya kita bisa lebih jelas. Nah, jadi kalau kita balik, memang perceraian itu adalah malapetaka. Jadi malapetaka itu kalau diibaratkan dengan penyakit, itu bisa dikatakan dengan kompleks, penyakit yang kompleks. Jadi bukan hanya satu penyakit, tapi dia berbagai penyakit dia menyerang tubuh manusia. Ya, jadi bukan hanya satu. Makanya kalau kata malapetaka itu artinya banyak hal ya yang membuat manusia menderita, hancur, mengalami kengerian, ketakutan dan segala macam yang tidak diinginkan itu menimpa seseorang manusia. Makanya judul inilah yang kami pakai. Perceraian itu adalah malapetaka. Apa penyebabnya? Ya. Jadi kita lihat dulu kenapa sampai disebut malapetaka. Kalau dia bersifat hukum, contoh yang kedua, kalau dia bersifat hukum, maka perceraian itu bisa disebut dengan kena pasal berlapis, ya. Dia bukan hanya kena satu pasal, tapi pasal berlapis. Kalau diibaratkan seseorang yang kena melanggar hukum yang ada, jadi dia kena pasal berlapis. Nah, ini hukumannya lebih berat.
Ya, kalau di dunia ini, kalau kita melihat contoh-contoh yang ada di dalam manusia. Jadi kira-kira begitulah, kalau kita pakai kata malapetaka itu bukan cuma satu penderitaan yang dialami oleh manusia. Jadi bermacam-macam penderitaan, kengerian, kesusahan, dan kehancuran. Itu dialami oleh manusia. Kalau sampai manusia bercerai. Jadi dia multi ya. Jadi bukan hanya seperti kayak orang yang jatuh dari motor, tiba-tiba dia hilang keseimbangan, dia jatuh. Itu hanya penderitaan satu orang pribadi. Tapi kalau perceraian, itu yang pertama, yang menderita itu suami istri. Ya. Karena apa? Karena manusia itu saling menyakiti. Cuma karena keegoisan makanya manusia memilih untuk bercerai. Tetapi pada dasarnya penderitaan yang terjadi itu bukan hanya kepada satu orang. Tapi suami istri mengalami penderitaan itu. Terus siapa lagi? Kalau dia sudah punya anak, maka anak-anaknya pun akan menderita. Ya, cuma anak-anaknya tidak bisa mencegah. Karena apa? Karena biasanya orang tua yang mau bercerai, kalau dia sudah diliputi dengan emosional, sudah diliputi dengan kebencian, sudah diliputi dengan keegoisan dan hal-hal yang merasuk hidupnya, maka suara anak-anak pun tidak didengar. Jadi yang lebih mereka dengar adalah setan yang berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak tahu kalau setan sudah cekek manusia, sudah cekek mereka dari leher. Ya, dengan bisikan-bisikan setan, masa kamu mau diperlakukan seperti itu? Ya, masa kamu seperti ini? Kayaknya kamu terhina sekali. Itu kamu punya, misalnya nih, suamimu kok kayak begitu. Loh, kok istrimu kayak begitu? Kayaknya tidak pantas perempuan itu. Ya, karena kita lihat di dalam Alkitab, dari manusia pertama sebetulnya benih perceraian itu sudah ada. Sejak manusia menjamah dosa, benih perceraian itu sudah masuk dengan kuat. Anda masih ingat pertanyaan dari Tuhan? Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan buah itu? Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Jadi benih perceraian itu sudah ada. Cuma Adam belum bisa bercerai. Karena apa? Karena cuma satu Hawa. Coba kalau ada Intan, maaf ya, bukan Intan Anda yang saya maksudkan. Coba kalau ada Indah di sana, ya, misalnya ada Sari di sana, Adam pasti sudah melirik gitu. Karena apa? Dia merasa, oh, perempuan seperti ini tidak cocok sama aku. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberi aku makan. Maksudnya dia ingin ngomong sama Tuhan bahasa yang lebih jelas seperti ini. Ini perempuan, maaf ya, ini cuman istilah yang sering dipakai manusia. Ini perempuan soe. Kenapa kau taruh perempuan yang begini? Gara-gara dia makanya aku makan itu buah itu. Kira-kira begitu. Jadi benih perceraian itu sudah masuk. Makanya dalam hidup ini kita harus hati-hati, jangan sampai menjamah dosa. Karena kalau Anda menjamah dosa, maka dosa yang lebih besar akan masuk. Karena dosa itu membuat hidup manusia itu menjadi lemah. Dia akan terus bergerak kepada dosa-dosa yang lebih besar. Jadi kalau kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan, memperhambakan diri kita kepada kebenaran, maka Roh Kudus itu akan terus mengelola kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, mengontrol dan mengarahkan kita untuk semakin berjalan di dalam jalannya.
Makanya di Wahyu mengatakan orang yang kudus akan semakin kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mengelola hidupnya. Kalau Roh Kudus masuk di dalam seseorang, maka otomatis hidupnya akan jadi kudus. Ya, banyak orang suka bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk hidup kudus tidak berzina? Saya dengan simpel mengatakan, untuk hidup kudus tidak perlu dipelajari. Tapi yang penting di dalam hidup ini adalah hadirkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, maka engkau akan jadi kudus. Ya, tidak perlu belajar bagaimana caranya untuk tidak melirik, misalnya seorang laki-laki tidak melirik perempuan lain. Tidak perlu dipelajari. Anda pelajari, nanti ketemu orang cantik, Anda juga jatuh. Karena apa? Karena kekuatan manusia itu sangat rapuh. Kekuatan manusia itu sangat lemah. Ya, keinginan ada untuk hidup suci, tapi kalau Anda tidak menghadirkan Roh Kudus, maka kudislah hidupmu. Ya, Anda akan gatal sepanjang waktu karena apa? Karena hidupmu pasti tidak akan benar. Tapi kalau Anda masukkan Roh Kudus di dalam hidupmu dan Roh Kudus mengontrol hidupmu, kekuatan ilahi akan bekerja di dalam hidupmu. Tidak perlu ada yang suruh-suruh, Anda akan jadi kudus dengan sendirinya. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita perhatikan bahwa benih perceraian itu sudah ada dari Taman Eden, ya, dan terus berkembang. Nah, kita kembali dulu. Kenapa dikatakan malapetaka? Karena yang menderita bukan cuma anak, bukan cuma suami istri, tapi kalau dia punya orang tuanya pun ikut menderita. Karena orang tuanya pun akan keluar air mata, kasihan anakku sudah diceraikan dia, ya. Siapapun orang tua pasti dia akan berduka karena anaknya diceraikan. Ya, dianggap manusia rendah. Jadi pasangannya meninggalkan dia. Kalau dia laki-laki, anaknya laki-laki, maka dia merasa anak yang laki-laki ini adalah orang yang rendah. Dia akan berduka. Nah, sebaliknya juga kalau anaknya perempuan juga sama, dia akan berduka, dia merasa terpukul dengan kejadian itu, cuma dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah kembali seperti di Taman Eden itu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang membuat aku makan. Ya, dia persalahkan perempuan itu. Artinya dia ingin bercerai. Untuk apa tinggal dengan perempuan model begini? Dia yang kasih makan sama saya. Dia yang membuat saya berdosa. Nah, hati-hati. Di dalam hidupmu kalau engkau sering, ya, atau engkau terbiasa untuk suka mempersalahkan pasanganmu, itu artinya benih daging itu ada di dalam hidupmu. Tidak usah pusing-pusing untuk belajar cari tahu bagaimana itu orang hidup kedagingan. Lihat saja kalau dia suka mempersalahkan pasangannya, ya, itu orang kedagingan. Itu orang kedagingan. Dan kedagingan tidak pernah layak di mata Tuhan. Nah, terus siapa lagi? Jadi akan berdampak kepada ipar-iparnya. Ipar-iparnya pun juga akan merasa terpukul karena saudaranya dianggap tidak layak. Merasa terhina. Ya. Terus banyak melibatkan orang, yang namanya perceraian ini bukan tunggal. Bukan seperti saya bilang tadi orang jatuh di motor, ya sudah berarti dia sendiri yang menderita. Paling orang lain hanya ikut membantu saja. Tapi kalau yang namanya perasaan hati manusia itu melibatkan banyak orang. Ya, ini yang kita harus
perhatikan di dalam hidup ini. Terus kemudian yang lebih fatal lagi, kalau ada manusia yang bercerai, orang Kristen yang bercerai, itu bukan hanya melibatkan banyak orang, melibatkan setan. Ya, tolong garis bawahi teman-teman, ini melibatkan setan. Kenapa? Karena setan akan tertawa-tawa, akan merasa puas, akan merasa senang sekali karena hidup manusia sudah hancur. Makanya jangan terlalu egois lah teman-teman. Ya, jangan terlalu merasa sombong, terus kemudian begitu punya masalah sedikit, langsung kemudian dibesar-besarkan atau emosimu dinaikkan. Belajar untuk meredam. Makanya firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi dosa. Artinya kasih itu menutupi kesalahan. Di situ ada pengampunan. Ya, di situ ada pengampunan. Melibatkan iblis. Anda bercerai itu melibatkan iblis. Iblis yang menjadi raja di dalam hidup manusia. Iblis yang menjadi raja di dalam keputusanmu. Karena iblis akan berkata, aku yang mengatur hidupnya. Dia melakukan apa yang kuperintahkan. Ya, jadi bukan hanya melibatkan manusia. Makanya kenapa dikatakan perceraian itu malapetaka. Kalau penyakit bukan hanya satu penyakit, misalnya kanker, tapi penyakit kompleks. Ada beberapa penyakit yang hadir, ya. Jadi tolong perhatikan dulu supaya apabila Anda mungkin sedang menyaksikan ini, ada yang sedang berniat untuk menceraikan pasangannya. Ya, keputusan mungkin engkau bisa ambil. Dan mungkin tidak ada orang yang bisa mencegah dirimu karena hatimu terlalu bebal. Karena hatimu terlalu degil sehingga engkau tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Bahkan sampai firman yang berbicara kepadamu pun engkau tidak dengar. Ya, engkau tutup telingamu. Tuhan berbicara kepada dirimu tapi engkau tidak dengar. Engkau abaikan. Yang kau dengar cuma suara setan terus, suara iblis yang berbicara dengan sebetulnya mematikan hidupmu, tapi itu yang kau dengar. Tidak, keputusanku sudah bulat, aku harus ceraikan dia. Keputusanku sudah bulat, aku harus ceraikan dia. Ya. Kalau dia ada di Taman Eden, dia lebih parah dari Adam itu. Pasti dia bilang, ini perempuan, ini jodoh yang kau kasih Tuhan. Mohon maaf ini. Ini cuma bahasa contoh. Ini perempuan soe ini Tuhan. Ya. Maaf ya teman-teman kalau saya pakai, ini cuma contoh. Ya. Jadi itulah yang kita harus paham dulu alur cerita dari kehidupan manusia. Terus yang lebih fatal lagi, perceraian itu bukan hanya melibatkan iblis. Melibatkan Tuhan, teman. Ya. Melibatkan Tuhan. Tanpa disadari manusia sedang merendahkan Tuhan. Manusia sedang melecehkan Tuhan. Manusia sedang melecehkan Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam firman-Nya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apakah engkau merasa lebih jago dari Tuhan? Apakah engkau merasa lebih hebat dari Tuhan? Apakah engkau merasa bahwa engkau adalah raja di atas segala raja? Sehingga raja yang mengatur, sehingga raja di atas segala raja yang adalah Tuhan Yesus mengatur hidupmu, terus kemudian engkau tidak dengar. Karena engkau merasa engkau lebih tinggi daripada raja di atas segala raja. Saya tidak tahu gelarmu apa. Ya. Karena engkau
Engkau tidak mau diatur oleh Tuhan Yesus. Kalau di gereja engkau berkata, oh dia raja di atas segala raja, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau Anda sedang emosi, mau yang lagi punya rencana untuk menceraikan pasangannya, engkau lebih tinggi dari raja di atas segala raja, teman. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai iblis terkam hidupmu. Ya. Engkau adalah raja yang paling hebat, paling tinggi, karena Tuhan Yesus tidak bisa atur hidupmu. Tuhan berduka. Coba kita baca dulu di dalam Matius 19 ayat 3 sampai 9. Ya, tolong dibacakan dulu, teman. Matius 19 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Tuhan Yesus, tidakkah kamu sebentar Pak Joni, ya. Di sini firman-Nya, apakah diperbolehkan seseorang menceraikan istrinya? Jadi dari sini memang firman sudah menjelaskan, yang suka menceraikan pasangannya itu biasanya dominan itu laki-laki. Ya. Itu dominan laki-laki. Karena merasa dia lebih kuat daripada perempuan. Dan dia merasa kepala, jadi suka-suka dia. Makanya firman Tuhan tidak dikatakan waktu diskusi antara Tuhan dengan orang Israel pada waktu itu, orang tidak bertanya apakah diperbolehkan istri menceraikan suaminya. Karena jarang istri itu menceraikan suaminya. Ya, jadi bapak-bapak, ya laki-laki, Adam, ya dengar baik-baik. Ya, nanti engkau ketemu dengan Adam yang sesungguhnya. Nanti kakimu gemetar, tidak bisa berdiri kau nanti kalau berhadapan dengan Tuhan. Jadi pikir-pikir ya, kalau ada yang mau menceraikan pasangannya, atau mungkin juga kadang-kadang sekarang saya perhatikan di zaman akhir ini, perempuan kadang-kadang sudah jadi laki-laki, bahkan mereka yang menuntut cerai. Karena mereka selingkuh di mana-mana, memang dunia ini sudah terbalik-balik, karena memang dunia ini dikuasai setan. Ya kita dengar dulu nih, terus Pak Joni. Ayat yang keempat, jawab Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jelas ya teman-teman, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Coba perhatikan kalimat firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, banyak orang suka berkata, ada yang namanya mantan istri, tapi tidak ada yang namanya mantan orang tua. Kadang-kadang orang merasa bahwa hubungan dengan orang tua itu terlalu istimewa. Tapi firman Tuhan tidak bicara begitu, Om Tante. Dengar baik-baik nih ya. Firman Tuhan itu bicaranya berbeda dengan pikiran manusia. Hubungan suami istri itu jauh lebih istimewa daripada hubungan antara orang tua dengan anak. Karena apa? Karena laki-laki meninggalkan bapak ibunya. Untuk apa? Untuk bersatu dengan pasangannya. Jadi di situ kita memperhatikan bagaimana irama kehidupan ini diatur oleh Tuhan. Tapi diracuni sama setan kemudian dibalik-balikan. Orang merasa bahwa dia harus lebih memperhatikan orang tuanya. Memang orang tua harus diperhatikan. Tapi jangan lupa
pasanganmu itu loh. Ya. Karena apa? Karena dia bersatu dengan istrinya, jadi mereka bukan lagi dua. Satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita dengan orang tua sudah terpisah. Orang tua punya daging, kita sudah terpisah, kita sudah berdiri sendiri. Jadi jangan sampai setan itu putar balikan kita, terus kemudian firman itu jadi tidak berguna, tidak hidup di dalam manusia. Jadi saya sering sekali mendengarkan, orang tua pokoknya menjadi segala-galanya, menjadi istimewa, menjadi begitu, pokoknya harus orang tua, orang tua. Memang orang tua harus diperhatikan, dikasih, tapi jangan lupa, laki-laki meninggalkan orang tuanya, bapak ibunya bersatu dengan istrinya. Itu yang firman Tuhan kasih tahu. Ada lagi yang berkata, perempuan gampang dicari. Cari di mana? Mau cari di mall. Ya. Itu apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Oke, kita lanjut dulu supaya kita pelan-pelan semakin terbuka, semakin paham alur kehidupan ini. Ya. Kalau mungkin ada yang menyaksikan acara ini sudah bercerai, ya dengarkan aja dulu. Supaya tahu langkah apa yang akan diambil. Kalau ada yang masih baru mau merencanakan, ya dengar juga. Pasang konsentrasimu. Supaya hidupmu jangan sampai Anda melawan firman Tuhan. Jangan sampai sudah terlahir sudah 70 tahun jadi orang Kristen. Ya, mungkin sudah jadi pendeta. Karena sekarang belakangan ini tidak jarang pendeta juga bercerai. Nah, ini yang harus diperhatikan bagaimana alur kehidupan dan bagaimana kuasa kegelapan itu manifestasi di dalam hidup manusia. Jadi perceraian itu memang sesuatu yang membawa malapetaka besar. Karena apa? Karena melibatkan Tuhan. Anda sedang merendahkan Tuhanmu. Tuhan berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus kemudian karena hawa nafsumu, karena emosimu, engkau melawan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa yang berkata seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa ya manusia sampai bisa bercerai? Ini yang harus kita kenali. Supaya paling tidak kita paham dulu. Jadi kita tidak akan menjama atau kita tidak mendekat dengan hal-hal seperti itu. Kenapa manusia bisa sampai bercerai? Memang penyebabnya banyak sekali. Penyebabnya banyak sekali, teman-teman. Ya, banyak sekali. Tapi kita bahas yang penting-penting saja. Yang pertama, ya, manusia itu punya sifat bosan. Manusia itu punya sifat bosan yang sangat tinggi. Ada istilah keren belakangan ini boring, ya. Manusia punya tingkat kejenuhan terlalu luar biasa besarnya. Sehingga gampang sekali beralih. Pasangan itu bukan seperti mobil. Anda sudah bosan pakai, Anda beli baru. Anda cari model lain. Ikuti ritme apa yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Ikuti kebenaran yang bisa memerdekakan hidupmu. Ini kebenaran firman yang akan memerdekakan setiap orang yang mau hidup di dalam firman. Dan firman dibiarkan hidup di dalamnya. Jadi firman ini bukan hanya hidup di dalam Alkitab, tapi biarlah firman itu hidup di dalam diri manusia. Tingkat kebosanan manusia itu sangat tinggi, ya.
Dia lihat lewat yang satu, dia hatinya mulai bergeser itu. Ya. Manusia punya tingkat kejenuhan sangat tinggi. Apalagi tingkat kesibukan manusia belakangan ini sangat luar biasa. Makanya kita perlu paham dulu, kapan manusia berbuat dosa. Manusia berbuat dosa itu pada saat manusia bertemu satu dengan yang lain. Kalau manusia tidak bertemu satu dengan yang lain, manusia tidak akan berbuat dosa. Ya, kapan manusia minum-minum? Karena ketemu teman-temannya. Kalau sendiri kan tidak mungkin minum. Ya, manusia tahu minum itu karena ketemu orang lain. Dia lihat orang lain minum-minum sambil goyang-goyang, sambil jalan miring-miring. Dia coba. Jadi manusia itu berbuat dosa karena ketemu manusia yang lain. Manusia berzina karena dia ketemu manusia yang lain. Coba kalau tidak ada manusia yang lain, dia tidak akan berzina. Manusia narkoba karena dia ketemu orang lain. Coba kalau dia tidak pernah ketemu orang lain, dia tidak mungkin berzina. Makanya Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi manusia kenapa bisa terjadi perceraian? Karena tingkat kebosanannya sangat tinggi. Dia lihat pasangannya sudah mulai keriput. Ya, dia lihat pasangannya sudah mulai gendut. Dia lihat pasangannya sudah tidak jarang senyum. Itu sudah mulai memunculkan keinginan untuk manusia bercerai. Terlalu banyak, tapi dipicu dengan rasa jenuh yang luar biasa. Ya, makanya coba lihat manusia, makan ini, ganti itu, kalau traveling ke sini, ke situ, ke sana. Manusia ini jenuh. Selama manusia menumpang di dalam dunia ini, manusia jenuh secara luar biasa. Tingkat kebosanannya luar biasa. Jadi kita hati-hati ya. Makanya di dalam waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu banyak menyendiri. Ya. Dia memberikan contoh bagaimana berhubungan dengan Bapa di surga. Bahkan pada saat dia berjalan dengan Maria dan Yusuf, pada waktu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun, Tuhan Yesus memilih untuk bersekutu dengan Bapanya. Dan Maria dan Yusuf pada waktu itu terheran-heran. Sampai Maria berkata, "Loh, kenapa nak kamu berbuat seperti itu kepada kami?" Apa dijawab Tuhan? "Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kenapa dia tidak memilih untuk bersama-sama dengan manusia yang lain? Karena ketemu dengan manusia yang lain, maka itulah potensi manusia untuk berbuat dosa. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda mau menghindari dosa termasuk perceraian, kurangi untuk ketemu manusia-manusia yang lain. Banyak ketemu dengan Bapa di surga. Banyak menyembah teman. Kalau Anda ketemu dengan orang lain, nah sebentar lagi nanti sudah mendekati itu untuk bercerai. Karena bahasa-bahasa yang kalian dengar dari pertemuan-pertemuan itu membuat semangat Anda untuk bercerai itu lebih tinggi. Karena memang iblis begitulah, skenario begitulah strategi iblis di dalam hidup ini. Kalau Anda tidak mau narkoba, kurangi, jangan ketemu orang manusia-manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati pilih teman. Ya. Engkau bergaul dengan tukang judi, engkau jadi tukang judi. Engkau bergaul dengan orang narkoba, engkau jadi narkoba.
engkau bergaul dengan siapapun, dia akan mempengaruhi hidupmu. Engkau bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, maka engkau pun akan jadi cinta Tuhan. Engkau bergaul dengan orang yang suka menyembah, engkau akan jadi suka menyembah. Engkau bergaul dengan orang yang suka ke diskotik, night club. Lama-lama bukan cuma suka, lama-lama Anda beli diskotik. Inilah manusia. Dengan siapa Anda bergaul, itu akan saling mempengaruhi. Nah, inilah karena manusia bosan, sifat kebosanannya sangat tinggi, makanya hati-hati. Ya, lihat si A, nanti mulai tertarik dia. Lihat si B, mulai tertarik. Lihat si C, tambah tertarik dia. Sudah, itu tinggal tunggu waktunya. Jadi, penyebabnya terlalu banyak, ya. Salah satu penyebab utama manusia itu sangat gampang bosan, ya, sangat gampang bosan. Makanya hati-hati. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya, jikalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Ya. Kenapa? Manusia itu bosanan. Dia minum lagi, dia gali lagi, dia timba lagi. Tetap aja haus. Karena manusia bosan, haus dia, bosan terus. Dia minum, dia pikir, oh ini bisa puas. Nggak puas. Ya, kulit putih dia pikir puas. Kalau kawin dengan pasangan yang kulitnya putih, dia pikir puas dia. Mungkin yang ada sekarang dia lihat agak hitam nih. Oh itu yang putih lebih menantang. Ya. Atau mungkin dia lihat, oh yang sekarang ini rambutnya lurus, kalau kawin dengan orang yang keriting kayaknya lebih menjanjikan. Ya. Oh ini rambutnya pendek, kalau yang agak panjang kelihatan lebih menarik. Oh ini matanya agak sipit, ya. Kalau bulat kayaknya lebih cocok ini, lebih apa? Nggak bisa, sama saja Anda gali terus, timba terus, tetap aja Anda haus. Tuhan Yesus bilang, kalau Anda mau minum air daripadaku, Anda tidak akan haus. Karena apa? Karena dari dalam dirimu akan terpancar mata air kehidupan. Itulah air yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu sempurna. Dia tahu untuk memuaskan hidup manusia. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan bagaimana yang setan hadirkan di dalam hidup manusia. Ingat ya, manusia itu gampang bosan. Sedikit-sedikit bosan. Ya. Mau ganti terus. Pengen cari yang baru, pengen cari terus. Ya. Hati-hati ya. Kalau Anda sudah mulai gampang bosan, perhatikan bahwa ada sesuatu yang Anda harus perbaiki di dalam hidupmu. Nah, banyak sekali. Terus kemudian kalau manusia sudah berumah tangga, ya, kadang-kadang salah satu susah mengalah. Apalagi kalau dua-dua susah mengalah. Wah, ini cepat sekali ini. Ya. Tidak usah tunggu 3 tahun. 3 hari aja bisa minta cerai itu. Firman Tuhan direndahkan. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan dianggap tidak penting. Tuhan sudah bilang apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh itu cuma tertulis dalam Alkitab, tidak tertulis di dalam hatiku. Orang yang mau bercerai itu pasti, oh itu tidak tertulis dalam hatiku, cuma tertulis dalam Alkitab. Cuma kalau lagi tenang, kalau lagi sadar, baru dia bisa berpikiran normal. Tapi kalau setan sudah serang dia, sama-sama keras. Salah satu saja keras kepala itu bisa berujung kepada perceraian. Apalagi kalau dua-dua keras kepala. Makanya salah satu buah daripada Roh Kudus adalah sabar. Ya.
Perhatikan, kalau kesabaran menghilang di dalam hidupmu, itu adalah ciri-ciri bahwa engkau, Roh Kudus tidak mengendalikan hidup. Sabar, sabar, ya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, banyak sekali, ada lagi yang KDRT, ya, punya pasangan, dia pikir pasangannya ini sparring partner, dia pikir pasangannya ini lawan tinju. Bukan, teman. Pasanganmu itu untuk dicintai, dikasihi, dibahagiakan hidupnya. Bukan untuk Anda punya saingan tinju, Anda punya, bukan untuk lawan tinjumu. Ya, ini khususnya laki-laki nih. Anda kalau jagoan, maaf ya, masuk ring tinju. Jangan pasanganmu sedikit-sedikit engkau pukul. Memang bisa terjadi masalah, bahkan bisa sering. Tapi ingat baik-baik, istrimu mau hidup denganmu, ya, bukan untuk ditinju, tapi untuk disayangi. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah istrimu sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi istrimu. Ada laki-laki yang masih suka pakai sarung tinju? Ya, hati-hati teman-teman. Nah, ini juga bisa menyebabkan perceraian. Karena pasangan yang memperlakukan terhadap pasangannya dengan seperti itu. Terlalu banyak. Nah, ada juga yang perempuan kadang-kadang mulutnya itu kalau bicara lebih cepat daripada pesawat, ya. Ini juga kadang-kadang bikin laki-laki kadang-kadang bisa menceraikan dia. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. Makanya Tuhan bilang, carilah pasangan yang seimbang, sepadan. Jangan pasangannya yang timpang, ya. Satunya rohani, satunya rohana. Satunya senang menyembah, satunya senang ke mall. Satunya cinta Tuhan, satu cinta dunia. Nah, itu tidak lama itu. Nah, kalau pilih pasangan itu, pilih pasangan yang seimbang, sepadan. Dan minta konfirmasi dari Tuhan. Jangan cuma begitu ketemu, oh karena ini lawan jenis, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kitab Maleaki pasal 1. Judul, Ucapan Ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. 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 Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh d
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleaki pasal 2. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa?
oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Maleaki pasal 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mana Sorgawi.